Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan lanjutkan materi terkait dengan data mining di pertemuan ke-7. Sebetulnya untuk pertemuan 7 ini hanya sebatas feedback saja dari tugas yang telah dikerjakan, sekaligus juga ingin diluruskan beberapa hal utamanya terkait dengan tahapan dari proses data mining. Oke, dalam proses data mining ada istilah lainnya yaitu adalah KDD ya, atau Knowledge Discovery in Database, atau pencarian pengetahuan dalam database ya, sebagaimana yang sebelumnya juga mungkin telah disampaikan. Tugas dari data mining ini adalah kita sebetulnya mencari pengetahuan. Berdasarkan apa? Berdasarkan informasi yang terkandung di dalam data. Tentunya dalam prosesnya yang pertama kali dilakukan adalah seleksi data, di mana seleksi data ini tentunya memperhatikan apa yang akan diamati, dan juga tentunya berkaitan dengan variabel-variabel apa saja yang dibutuhkan untuk menjawab atau istilahnya itu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tentunya seleksi ini juga merupakan hal yang krusial, di mana seleksi data ini pertama mungkin harus kita lihat referensi dari sumber datanya. Kemudian yang kedua bisa juga dilihat dari kualitas dari datanya, ya. Apakah datanya itu memang sudah tepat sesuai dengan konteks yang dilakukan. Selanjutnya, setelah seleksi data dilakukan, maka datanya itu disimpan dalam suatu warehouse ya, dalam suatu penyimpanan data. Oke, dalam seleksi data ini tentunya memperhatikan tadi ya variabel-variabel yang diamati. Selanjutnya yang kedua adalah pre-processing data. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh rekan-rekan untuk tugas sebelum UTS, di mana dalam pre-processing ini ada beberapa hal yang dilakukan. Contohnya mungkin yang dilakukan oleh kebanyakan orang adalah memeriksa apakah ada datanya yang missing, kemudian apakah ada data yang duplikat, apakah ternyata di dalam datanya itu ada sesuatu hal yang mana harus diperbaiki. Cuma yang harus bisa dipastikan dalam pre-processing data ini adalah apakah teknik yang kita lakukan sudah tepat atau belum. Contohnya untuk data teks ya, data teks itu ada tahapan-tahapan untuk merubah data yang tidak beraturan sampai dengan datanya itu sudah terstruktur dengan baik. Kalau misalkan kita memiliki data yang missing, gimana cara imputasinya? Nah, itu juga harus memperhatikan teknik yang dipilih. Ketika misalkan ternyata variabelnya itu ada outlier dan ternyata ada data missing, berarti yang kita gunakan bisa mengimputasi menggunakan median karena ada outlier ya. Tapi kalau misalkan tidak ada, bisa kita gunakan rata-rata dari variabel atau kolom fitur ya. Kemudian bisa juga dilihat berdasarkan kebutuhan ya. Pre-processing ini sebetulnya sesuai dengan kebutuhan tergantung dari kondisi data yang dimiliki. Oke, bisa jadi dalam eh, pre-processing ini ternyata memerlukan perbaikan, maka kita melakukan transformasi, di mana transformasi ini yang paling simpelnya adalah membuat coding, encoding, ya, mengkode variabel di mana terkadang membutuhkan data yang bersifat numerik, ya, dari yang awalnya mungkin kategorik berupa berupa apa kategori 6 angka teks ya,
Nah, berubah menjadi kode yang dalam bentuk angka. Yang tentunya prosesnya ini bergantung pada jenis atau pola informasi yang akan dicari dalam database. Sesuai dengan metode yang nanti akan dilakukan, kira-kira apakah memerlukan pengkodean ini, atau bisa juga misalkan transformasi ketika misalkan skalanya itu berbeda, ya. Ketika skalanya berbeda, bisa menggunakan transformasi, cuma hati-hati. Terkadang kalau misalkan transformasi ini sebetulnya jika diperlukan saja, ya. Terkadang ini juga terkait dengan referensi, ya. Hati-hati dalam melihat referensi, apakah transformasi ini merupakan salah satu bagian dari tahapan metodenya. Jangan-jangan transformasi ini hanya sebagai pelengkap, karena tahapan ini dilakukan karena ada kondisi khusus dari datanya. Jadi hati-hati dalam memilah referensi, karena bisa jadi transformasi ini terlihat dia itu merupakan tahapan dari metodenya, padahal sebetulnya transformasi ini hanya dilakukan ketika ada suatu hal yang khusus, ya. Dan transformasi ini saya rasa juga banyak bentuknya, tergantung dari kebutuhan dan tadi bergantung pada teknik apa yang kita gunakan nantinya untuk melakukan analisis. Nah, ketika rekan-rekan ditugaskan di sebelum UTS ini, maka sudah clear ya antara tahapan pre-processing yang dilakukan dan juga apakah memerlukan transformasi. Nah, itu harus sudah clear. Dan juga selain itu harus clear juga setelah pre-processing dan transformasi jika dilakukan, kondisi yang dibutuhkan itu apa? Apakah dia itu menggunakan metode yang A atau yang B? Oke, kemudian selanjutnya tentunya terkait dengan eh, metode dari yang dibutuhkan. Jadi ini dibalikan kepada eh, permasalahan yang ada. Misalkan permasalahan tersebut membutuhkan teknik regresi atau teknik yang lain. Nah, maka dipilihlah di proses ini, ya, proses data mining ini. Nah, pilihan metode atau algoritma yang tepat tergantung pada tujuan dan proses KDD secara keseluruhan. Sehingga dari metode yang kita pilih didapatkan pola, ya, pattern, dan kita bisa melakukan interpretasi atau evaluasi berdasarkan hasilnya. Sehingga pola yang ada berdasarkan metodenya itu kita periksa, kemudian kita cari informasinya apakah sesuai dengan hipotesis yang kita gunakan atau ternyata bertentangan. Maka setelah dilakukan evaluasi ini, kita mendapatkan pengetahuan atau knowledge tadi. Nah, jadi untuk yang setelah UTS itu di tahap keempat dan lima ini, ya, dilanjutkan sehingga nanti menjadi suatu kesatuan analisis yang utuh. Oke, kemudian nanti untuk yang UTS ini akan dikirimkan format dari makalahnya sehingga nanti rekan-rekan bisa disesuaikan, ya, sesuai dengan format yang ada. Cuma yang jelas hanya sampai ke tahap ketiga. Kalau dibutuhkan, ya, tahap ketiga ini transformasi kalau dibutuhkan. Kalau misalkan nggak dibutuhkan pun nggak apa-apa. Yang jelas datanya itu sudah siap untuk diolah. Kemudian nanti setelah UTS akan dilanjutkan ke analisis yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari penyelesaian masalah yang ada. Oke, mungkin itu ya terkait dengan video kali ini. Nanti silakan dicermati lagi apakah yang telah dikerjakan sudah sesuai atau tidak. Barangkali di rewind kembali kira-kira feedback yang ketika kemarin presentasi apakah ada feedback, kemudian apakah perlu diperbaiki atau tidak. Nanti setelah itu baru ditransform ke makalah.
Dan sebagaimana yang juga mungkin disampaikan, makalahnya ini nanti akan menjadi utuh ya. Dan tentunya untuk pembelajaran diharapkan untuk seluruh kelompok ini agar bisa menyertakan perhitungan manualnya, sehingga nanti kita tidak hanya mengerti terkait dengan softwarenya, tapi juga kita mengerti terkait dengan metode yang berisikan rumus-rumus atau formula yang ada. Oke, demikian untuk video pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila ada hal yang mungkin kurang berkenan. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.